Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan John Molekul Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Pada video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman, terutama teman-teman pengguna CM Moto 450 MT. Setelah menempuh jarak 4.767 km, tiba-tiba suara mesin motor saya menjadi sangat kasar. Bahkan ketika saya rekam, kamera saya dekatkan ke knalpot, suara mesinnya mengalahkan suara knalpot. Silahkan teman-teman dengarkan sendiri suara kasar yang saya maksud. Langkah pertama saya lakukan pengurasan oli dan sekaligus membongkar filter olinya. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada benda asing, benda terlarang seperti misalkan serbuk besi atau garam yang dimasukkan oleh orang asing atau orang iseng ke dalam mesin motor saya. Jika itu terjadi, akibatnya akan fatal terhadap mesin motor ini. Hasilnya clear and clean ya teman-teman. Tidak ada benda asing, benda aneh, benda terlarang yang masuk ke dalam mesin motor ini. Berhubung oli dan filter oli dalam keadaan bersih, normal semua. Sekarang saya curiga suara yang begitu kasar itu datang dari tensioner rantai keteng ya. Jadi kita bongkar, coba kita cari tahu ya teman-teman. Buka fairingnya karena letak tensionernya itu di sini teman-teman. Kita buka ini ya. Tensionernya itu letaknya di sini teman-teman. Nah, ini ada dua baut. Supaya memudahkan melepasnya, ini harus dilepas kalau bisa. Tapi kelihatannya nyambung ke sini, jadi agak ribet. Mungkin saya lepas baut yang terdekat aja ya teman-teman. Baut ini. Ini teman-teman penjelasannya kenapa saya hampir pastikan ini tensionernya, penyebab ketek-ketek bunyi yang kenceng itu karena gini. Wah, ini nyutingi sing repot sebentar, tripodnya kurang pendek, terlalu tinggi, nggak ada yang bantu nyuting. Agak ribet nyutingnya sendiri teman-teman. Jadi ini penjelasannya kenapa saya curiga penyebab suara yang berisik itu bahkan lebih kencang dari suara knalpotnya itu adalah tensioner ini. Karena gini teman-teman, logikanya ini baut tensioner ini kan udah saya kendorin dan udah kendor sekitar setengah senti ya, atas dan bawah. Tapi ini nggak menonjok ke belakang. Artinya apa?
kalau tensionernya ini normal, mestinya begitu ini dikendorin, ini langsung mendorong ke belakang, karena pernya akan mendorong ke lidah kamratnya, lidah tensionernya. Jadi menurut saya ini 90% yakin kalau penyebabnya tensionernya ini nggak tahu malfunction atau ada sesuatu yang mengganjal sehingga nggak bekerja. Alat teman-teman, semakin yakin saya kalau penyebabnya tensionernya nggak bekerja teman-teman. Mestinya ini sudah langsung mendorong ke belakang dan lepas sendiri. Alat teman-teman. Nah, ini ketahuan teman-teman penyakitnya. Tak deketin dulu. Ini mestinya silinder yang ini menonjol teman-teman. Ternyata dia macet. Begitu tertekan oleh lidah rantai kamrat, dia masuk ke dalam dan macet, nggak mau keluar lagi. Dah positif penyebabnya ini teman-teman. Oke teman-teman, kita cari tahu, kita pelajari kenapa ini piston dari tensioner ini kok macet. Dan ini saya lihat kok ada snap ring di sini ya teman-teman. Ini kayaknya justru snap ringnya ini yang membuat macet, nggak mau keluar lagi pistonnya. Pertanyaannya, apa maksud dan tujuan dipasang snap ring di sini ya? Kita cari tahu dulu ya teman-teman. Setelah saya celup oli basah semua, akhirnya ini yang macet lepas teman-teman. Nah ini lihat, mudah-mudahan jelas di kamera karena ini sudah petang hari. Nah ini akhirnya mau nonjol lagi teman-teman, dan coba saya lihat kayaknya masih berfungsi dengan baik ini. Nah, hidrolisnya masih main teman-teman. Nah, dengar kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa harus ada snap ring di sini teman-teman? Apakah ini tujuannya untuk stopper biar tidak bisa masuk terlalu dalam? Tapi faktanya tadi justru snap ring ini yang membuat macet, sehingga pada saat ini ketekan oleh lidah, ini ketekan gini, waktu kembali macet karena kena snap ring ini. Coba saya pelajari dulu cara kerjanya. Kayaknya lebih aman kalau snap ringnya ini dilepas nih. Ya eksperimen ya teman-teman. Setelah saya pelajari, ternyata maksud atau tujuan dipasangnya snap ring di sini ini agar piston ini bergerak ke bawahnya itu terbatas sampai sini teman-teman, nggak lebih dalam lagi, atau mungkin lebih tepat istilahnya jadi stopper gitu. Stopper seperti ini. Tapi permasalahannya timbul ketika piston ini mendapat tekanan yang berlebih dari lidah kamrat. Itu nanti ketika piston ini masuk lebih dalam, justru snap ring ini akan keluar dari coakan-coakan ini dan naik ke sini, dan itu malah menjadi penghambat atau pengganjal, sehingga piston ini ketika masuk dalam gitu nggak mau keluar lagi seperti waktu pertama kita lepas. Jadi ini salah satu kendala. Ini sedang saya pikirkan, saya pertimbangkan snap ring ini saya lepas sehingga tidak ada kekhawatiran di lain hari snap ringnya akan mengganjal gitu ya. Walaupun memang fungsi stoppernya menjadi hilang. Kita lihat dulu ya teman-teman. Coba saya pelajari. Sekarang saya lepas snap ringnya ya teman-teman.
ini pistonnya, terus ini dalamnya ada pir untuk penekan seperti ini, dan ini snap ringnya. Coba snap ringnya saya lepas ya teman-teman. Nah ini snap ringnya, saya lepas. Seandainya sekarang kita coba tanpa snap ring ya teman-teman, seperti ini. Coba ketika tanpa snap ring, ini justru aman teman-teman. Begitu tertekan lidah kamrat atau lidah tensioner seperti ini, dia akan otomatis naik. Tapi kalau ada snap ringnya, bisa-bisa terganjal di sini, sehingga begitu tertekan masuk nggak bisa naik lagi. Di ini saya ambil risiko, ininya nggak saya pasang snap ringnya, sehingga ketika piston ini terdorong oleh lidah masuk, sampai sedalam apapun masuknya, keluarnya mudah. Tapi kalau ada snap ring ini, ketika dia masuk dalam, waktu keluar justru snap ring ini akan mengganjal piston ini untuk keluar lagi. Jangan lupa sebelum tensionernya dipasang dikasih oli dulu ya teman-teman. Nggak ada kompresor, jadi pakai mulut. Jadi karena olinya penuh ya teman-teman, lihat, untuk menekan ini berat sekali. Jadi sebenarnya fungsi dari tensioner ini ya seperti ini aja teman-teman. Ketika rantainya mengencang, rantai ketengnya mengencang, dia akan tertekan seperti ini. Ketika mengendor, dia akan mendorong rantai keteng melalui bantalannya yang namanya lidah tensioner. Ya, seperti itu fungsinya. Ini udah ready untuk dipasang, tinggal bersihin dari olinya aja teman-teman. Oke teman-teman, kita pasang sekarang ya tensionernya. Di ini sudah ada seal di sini, jadi insya Allah nggak usah pakai lem, sudah nggak akan bocor. Nah ini teman-teman yang saya jelaskan kemarin. Mestinya kalau tensionernya normal, kita masukin gini aja sulit, karena ujung dari tensioner tadi udah menyentuh lidah tensionernya, sehingga kalau kemarin waktu kita lepas dia normal, ini mestinya begitu dua baut ini kita kendorin, dia udah langsung mendorong ke belakang. Oke, seperti itu penampakan tensioner setelah kita pasang di tempatnya. Selanjutnya kita akan pasang filter oli dan kita masukin olinya, kemudian bisa kita coba. Untuk teman-teman yang mungkin mendapatkan filter oli motor ini sulit atau dealernya mungkin jauh dari tempat tinggal, bisa pakai alternatif ya teman-teman. Saya nggak sebut mereknya, tapi intinya teman-teman bisa menggunakan filter oli untuk mobil Yaris atau Toyota Vios juga bisa, sama teman-teman. Terus kalau teman-teman
khawatir pada saat di start awal itu olinya enggak ini, teman-teman bisa tambahkan oli di sini sedikit seperti ini. Bagi teman-teman yang belum pernah mengganti filter oli sendiri, ketika mengencangkan filter oli baru ini, jangan gunakan alat yang untuk melepas ya teman-teman, cukup diuntir dengan tangan. Sebelum memasukkan oli, jangan lupa pasang tutup pembuangan dulu ya teman-teman, dan usahakan ketika memasang pertama kali jangan langsung pakai kunci ya teman-teman, biasanya bisa selip dan dol. Ini harus pakai tangan seperti ini, harus ringan. Setelah masuk penuh seperti ini baru pakai kunci. Ini hal kecil tapi seringkali teman-teman mengalami beratnya dol karena langsung pakai kunci. Selanjutnya kita isi olinya. Ini disclaimer ya teman-teman, kalau saya ini nggak usah saya kasih ini mereknya, tapi yang jelas speknya sudah sesuai ini dari pabrik, saran dari pabrik. Kemudian untuk isinya, kalau kita ganti filter oli ini 2,5 liter sampai 2,6 liter kalau saya. Kemudian kalau hanya ganti oli tanpa ganti filter oli itu 2 liter sampai 2,2 liter. Ini disclaimer, monggo teman-teman lihat buku manualnya aja. Jika teman-teman ragu tentang berapa liter yang benar, teman-teman baca aja buku manualnya ya teman-teman, itu pasti benar. Kemudian di samping itu, kalau teman-teman males buka buku manual, bisa dilihat di sini teman-teman. Itu ada kaca kaca jendela itu. Nanti kalau teman-teman ngisi kemudian udah di upper ini berarti udah cukup. Ini lowernya, ini uppernya ya. Kemudian untuk cross check, lihat jendela kacanya dan ternyata sudah di upper ya teman-teman, berarti 2,5 liter pas. Selanjutnya kita coba hidupin ya teman-teman. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah langsung hilang teman-teman. Sekarang suara knalpotnya udah lebih kenceng kan. Nah ini daripada suara mesinnya, langsung sembuh teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah berhasil. Sembuh teman-teman, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
perhatikan bedanya bro. Suara knalpot sudah terdengar lagi teman-teman. Beda jauh sekali kan teman-teman dengan sebelum direkondisi, sebelum diperbaiki. Sekarang kita coba jalan ya teman-teman. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga sharing ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.